نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد أطفئ بارك الله فيك جزاك الله خير. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya, mencari kemuliaan akhirat sebanyak-banyaknya di bulan yang sangat penuh berkah, di bulan Ramadan, dengan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menyimpan sesuatu yang ada di dunia untuk diletakkan di akhirat. Dan inilah dia sesungguhnya inti kehidupan kita di permukaan bumi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataka Allah. Ini di dunia. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan fima ataka Allah, di dunia. Yang Allah berikan kepadamu di dunia, cari dengan itu apa yang hendak dicari? Ad-daral akhirah, kampung akhirat. Maka sebenarnya Allah menghidupkan kita di permukaan bumi agar apa yang Allah berikan kepada kita di permukaan bumi ini kita simpankan di akhirat. Baik waktu, baik lisan, dan apa yang bisa dilakukan dengan ketaatan dengan lisan, baik harta, tenaga, penglihatan, pendengaran, langkah kaki, dan seterusnya, sampai kepada gerakan hati, qanaah, husnudzon, baik kepada manusia atau kepada apalagi kepada Allah Sang Pencipta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita berikan kesempatan yang lebih banyak untuk tanya jawab. Baik antum yang hadir di sini silahkan menuliskan pertanyaan, atau antum yang ada di sana, di tempat antum berada, dimanapun antum berada, silahkan menuliskan pertanyaan dan layangkan ke nomor yang tertera di layar kaca antum, yang insya Allah akan disampaikan ke sini. Kita akan jawab pertanyaan, dan sebelumnya kita berikan kesimpulan atas dua pertemuan kita sebelum ini. Kesimpulannya adalah umat Islam diwajibkan Allah untuk bersatu dan dilarang untuk berpecah. Dan persatuan itu tidaklah di atas sesuatu yang mereka karang, namun persatuan yang Allah inginkan adalah di atas sunnah Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semuanya tanpa terkecuali umat Islam ini wajib menjaga persatuan itu. Dengan cara apa? Dengan cara kembalilah kepada kitabullah, kembalilah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita benar-benar bersatu di atas tali Allah yang Allah turunkan kepada nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tidak
Tidak ada persatuan kecuali persatuan di atas menjalankan apa yang Rasulullah ajarkan kepada manusia. Dan tidak ada pertengkaran atau perpecahan lebih daripada Anda menyelisihi sunnah Nabi SAW, lalu setelah itu Anda punya pengikut atau memperbanyak pengikut. Oleh karena itu apabila kita lihat ulama-ulama terdahulu semuanya mengajak untuk mengikuti sunnah Nabi dan mengatakan kepada kita, sekiranya apa yang saya sampaikan berbeda dengan hadis Nabi yang sahih yang kalian temukan, maka campakkan pendapat saya dan kembalilah kepada hadis Nabi yang sahih. Imam Nawawi berkali-kali di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa hadis dalam masalah ini telah sahih dan berbeda dengan pendapat madhab. Dan untuk mengamalkan perkataan Imam Syafi'i bahwa kalau ada hadis yang sahih berbeda dengan pendapatku, maka tinggalkan pendapatku dan ambillah hadis yang sahih, maka pendapat yang sahih adalah sesuatu yang berbeda dengan madhab. Itu berkali-kali diucapkan oleh Imam Nawawi ketika beliau mensyarah hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Imam Muslim, yang kita kenal dengan kitab Sahih Muslim. Ini menunjukkan bahwa para ulama terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan ulama-ulama lainnya, baik bermadhab Syafi'iyah atau bermadhab Hanabilah atau bermadhab Malikiyah atau bermadhab Hanafiyah, mereka semua adalah orang-orang yang berusaha untuk mencari sunnah Nabi SAW dan menebarkannya di tengah masyarakat. Akan tetapi jarak yang sudah terjadi dan terwujud antara mereka dan Rasul tercinta, dan ditambah ketika itu peredaran hadis tidak semudah yang sekarang, di mana hadis pindah dari hafalan ke hafalan lebih banyak daripada kitab ke kitab, dan adapun di dalam kitab perpindahannya tidak semudah yang sekarang. Apabila ada seorang ingin memiliki kitab Sahih Bukhari, dia harus menulis huruf demi huruf. Berbeda dengan sekarang, dalam 1 menit bisa dinasakh seluruh kitab ribuan halaman, sehingga fatahum minal ahadits, terkadang para ahli ilmu ketinggalan atau tidak sampai kepada mereka hadis-hadis Nabi, sehingga dengan hadis yang ada mereka berpendapat sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Dan mereka, para ulama, mengetahui keterbatasan mereka tersebut, dan tujuan utama adalah mengembalikan manusia kepada sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita ikuti derap langkah para ulama terdahulu, di mana orientasi utama mereka adalah mengembalikan manusia kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga kewajiban kita zaman sekarang sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Bila kita telah tahu sunnah Nabi seperti ini, maka dakwahkan. Dengan mendakwahkan sunnah Nabi, maka kita telah mengajak umat kepada persatuan yang sesungguhnya, agar umat ini dikembalikan kepada Rasul mereka tercinta satu-satunya, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Anda saudaraku, saudariku, kaum muslimin yang sudah tahu hadis Nabi, setelah itu sengaja antum meninggalkan hadis Nabi hanya karena pendapat seorang manusia, siapapun manusianya, maka hendaklah Anda memikirkan kembali apa yang Anda lakukan. Dan ini terjadi di zaman kita sekarang. Banyak telah tahu bahwa hadis Nabi yang sahih seperti ini, namun ada ulama yang berpendapat seperti ini, lalu mereka mengatakan bahwa ulama membolehkan walaupun Nabi tidak melakukan. Ulama membolehkan walaupun Nabi tidak melakukan. Ini hal yang aneh.
Satu-satunya yang diwajibkan Allah kita taat manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Ada apa? Kita sengaja meninggalkan apa yang dikatakan Nabi tercinta yang telah sampai kepada kita demi perkataan seorang manusia. Perkataan manusia Anda bisa terima ketika tidak sampai kepada Anda satu hadis pun dalam masalah itu kepada Anda dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda percayakan kepada orang yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada Anda di dalam mengkaji hadis-hadis Rasul. Ketika tidak ditemukan dalilnya, maka kita mencari para ulama yang pandai, yang lebih ahli, yang berijtihad dan mengambil kesimpulan. Namun ketika telah bertemu hadis, oleh karena itu ketika sudah bertemu hadis, maka perkataan manusia tidak lagi menjadikan sandaran kita untuk beramal. Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in mengatakan bahwa para ulama, para ahli ilmu untuk umat Nabi Muhammad itu bagaikan bintang-bintang yang dengannya mereka mengetahui arah kiblat. Tujuannya adalah mengetahui arah kiblat. Maka ulama bagi umat bagaikan bintang-bintang itu, mereka menunjukkan jalan menuju kiblat yang sahih. Dibutuhkan oleh umat apabila umat tidak melihat langsung kepada kiblat. Namun apabila Ka'bah sudah di depan mata, maka tidak ada keharusan untuk melihat bintang untuk mengetahui arah kiblat. Kenapa? Karena Ka'bah sudah di depan mata. Ini yang beliau katakan ketika hadis sahih sudah sampai kepada seseorang dalam perkara yang mereka berbeda pendapat, berikhtilaf di dalamnya, maka tidak perlu lagi mencari pendapat ulama untuk menyelisih hadis Nabi itu. Yang benar adalah ikuti Nabi. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Telah sampai kepada Anda kiblat yang sahih. Kiblat yang sahih adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang wajib untuk kita taati adalah baginda Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah sampai kepada kita apa yang datang dari Nabi, maka tidak ada kewajiban untuk melihat bintang. Tidak ada kewajiban untuk melihat apa dan apa yang dikatakan manusia kepada kita. Karena sesungguhnya para ulama itu bertujuan untuk mengantarkan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tebarkan sunnah Nabi, wahai penuntut ilmu. Tujuan antum sekarang ini menimba sunnah Nabi sebanyak-banyaknya, agar kemudian suatu saat antumlah pengemban yang akan menyampaikan sunnah Nabi itu kepada umat. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga kesimpulan dari dua pertemuan sebelum ini mempertegas kepada kita bahwa tidak ada persatuan umat Islam kecuali bersatu untuk sama-sama mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada orang yang didahulukan, jangan ada orang yang pendapatnya lebih dikedepankan, jangan ada orang yang ditaati lebih daripada utusan Allah tabaraka wa taala kepada kita. Susun dulu baru taruh di atas. Pertanyaan pertama, Ustadz izin bertanya, apakah kita sebagai seorang anak harus tetap bersabar menghadapi orang tua sambung, ayah sambung dalam tanda kurung ayah sambung, yang qaddarallah lisannya kasar
dan kadang meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga kadang mengungkit nafkah makan minum yang beliau berikan untuk ana dan ibu ana, padahal bukankah itu adalah kewajiban beliau. Ana kadang mengeluh kepada Allah tentang takdir ini. Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Mohon nasihatnya. Saudaraku atau saudariku yang bertanya, ana tidak tahu yang bertanya ikhwan atau akhwat, dunia ini selalu terjadi dalamnya dua hal, dan Anda pasti akan menemukannya. Bukan hanya Anda, namun semua manusia yang hidup di permukaan bumi ini akan menemukan dua hal tersebut. Hal yang pertama, Anda akan menemukan hal yang Anda sukai, dan hal yang kedua, Anda akan menemukan hal yang tidak Anda sukai. Dua hal ini, itulah dia dunia, dan dia akan datang silih berganti sampai Anda wafat. Kemanapun Anda pergi, bersama siapapun Anda hidup, di zaman apapun Anda hidup, Anda akan bertemu dua hal ini. Itulah dia sifat dunia. Itulah dia sifat dunia. Anda akan bertemu hal-hal yang Anda suka, dan Anda akan bertemu dengan hal-hal yang tidak Anda suka. Di dalam hadis Nabi menyebut sarra dan dharra. Hal yang kita sukai, yang membuat kita bahagia, dan hal yang tidak kita sukai dan dia adalah mudarat. Sarra yang membuat kita bahagia, dharra yang mendatangkan mudarat. Terkadang yang datang begini, terkadang yang datang begini. Semua ini Allah tabaraka wa taala inginkan dari Anda sifat untuk berhadapan dengan dua hal tersebut. Di saat yang datang kepada Anda adalah sesuatu yang Anda sukai, Allah ingin melihat kita pandai tidak bersyukur. Sebaliknya, di saat yang datang adalah hal yang tidak kita sukai, Allah ingin melihat kita pandai tidak bersabar. Maka hidup itu hanya dua, syukur untuk hal-hal yang kita sukai, dan sabar untuk hal-hal yang tidak kita sukai. Kalau dikembalikan kepada ilmu takdir, itulah dia takdir baik dan takdir buruk. Baik adalah hal yang Anda suka datangnya, buruk adalah hal yang Anda tidak suka datangnya. Oleh karena itu, sabar merupakan kewajiban setiap manusia siapapun dia hidup di permukaan bumi. Semakin berat apa yang Anda rasakan, semakin besar pahala sabar. Jangan kesalahan orang membuat kita juga melakukan kesalahan. Siapa? Ketika kita melihat orang lain berbuat salah, syukuri, sabari kesalahan itu yang berlaku atas diri kita, dan jadikan pelajaran agar saya tidak menjadi seperti itu. Karena saya tidak suka dibegitukan, berarti orang lain tidak akan suka saya begitukan. Orang semakin dekat hubungannya dengan dirimu, maka kebaikan engkau kepadanya harus lebih daripada kebaikan engkau kepada orang lain. Itu perintah yang diinginkan Allah, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Oleh karena itu, jangan terlalu banyak mengeluhkan. Banyaklah melihat kebaikan yang Allah berikan kepadamu dibanding mengeluhkan keburukan atau hal yang tidak Anda sukai yang sedang Allah berikan. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukum menjawab salam dari orang Islam yang masih syahadat namun tidak melakukan sholat 5 waktu? Wallahu a'lam. Apabila dia mengucapkan salam, jawab. Karena orang yang tidak sholat, ada khilaf di kalangan para ulama akan kufur atau tidak kufurnya.
Selagi masih ada khilaf, maka tidak ada halangan bagi kita untuk menjawab salam walaupun dia tidak salat. Wallahu a'lam. Jika kita berenang, apakah ini bisa membatalkan puasa? Berenang saja tidak membatalkan puasa. Berenang saja tidak membatalkan puasa, kecuali sambil berenang sengaja minum air kolam renang. Sengaja ya, sengaja. Garis bawahi kalimat sengajanya. Apabila berenang untuk menghilangkan rasa panas, rasa haus, bukan sengaja untuk menelan sesuatu dari air yang ada, maka itu pun boleh. Karena terkadang cuaca begitu panas dan enak sekali kalau kita berendam, kemudian berenang di air yang tawar, yang dingin, itu bisa menghilangkan panasnya hari, boleh, nggak ada masalah. Ini adalah sesuatu yang mubah dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Ustadz, bagaimana kalau tak sengaja terminum? Tak sengaja, entah apa yang terjadi, yang namanya juga tidak sengaja, tidak ada kesengajaan. Benar-benar sahih, benar-benar jujur, tak sengaja terminum, yang namanya tak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bis-shawab. Jika seorang musafir yang bacaannya baik dan dia memiliki ilmu, kemudian dia diminta untuk mengimami orang yang mukim, apakah dia mengqashar salatnya atau tidak? Sekiranya makmumnya sudah mengerti, bahwa orang musafir salatnya qashar. Orang musafir salatnya apa? Qashar. Dan orang mukim salatnya itmam, sempurna, menyempurnakan salat 4 rakaat. Sementara musafir salatnya qashar. Apabila makmum sudah tahu hukum itu, maka yang benar adalah musafir tetap mengqashar salat. Dan setelah dia salam, maka makmum masing-masing menyempurnakan 2 rakaat lagi. Kapan? Apabila makmumnya sudah apa? Sudah mengerti, sudah faham, sudah berilmu. Contoh, datang seorang yang sangat kita muliakan ke tempat ini dan beliau musafir, dan beliau kita minta menjadi imam. Kita semua sudah tahu musafir hukumnya sholatnya apa? Qashar. Lalu dia sholat qashar. Itu yang terbaik. Dan itu yang dilakukan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di Mekah. Dan para sahabat tidak ada yang berani mengimami Rasul. Para sahabat ridwanullahi alaihim tidak ada yang berani menjadi imam untuk Rasul. Antum tahu siapa satu-satunya sahabat yang pernah menjadi imam Rasul? Ada yang tahu? Siapa? Enggak. Abu Bakar tidak pernah mengimami Rasul. Hampir menjadi imam, tapi tidak pernah mengimami Rasul. Enggak tahu? Siapa sahabat yang pernah satu-satunya? Barakallahu fiik. Abdurrahman bin Auf. Suatu hari Abdurrahman bin Auf mengimami kaum muslimin karena Rasul tak balik-balik, pergi qada'ul hajah, buang hajat, tak balik-balik, sehingga akhirnya sahabat sudah takut masuk habis waktu subuh. Akhirnya mereka sholat berjamaah karena Rasul belum balik juga dan diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah salam, Abdurrahman bin Auf baru melihat di belakang ada Rasul. Itu satu-satunya sahabat yang pernah menjadi
menjadi imam untuk Nabi tercinta SAW. Abu Bakar tidak. Abu Bakar beliau jadi imam. Nabi datang, ketika Nabi datang sahabat yang lain bertasbih, padahal Abu Bakar baru sholat rakaat pertama, belum ruku, belum sujud, masih rakaat pertama, masih berdiri, para sahabat yang lain bertasbih. Abu Bakar heran kenapa orang bertasbih, beliau baru rakaat pertama. Gak mungkin ada kesalahan, tapi orang di belakang bertasbih. Ketika itu Abu Bakar melihat ke belakang. Ini hukumnya istisna, imam boleh melihat ke belakang kalau terjadi seperti ini. Dan beliau melihat Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Bakar mundur dan Rasul yang maju menjadi imam. Padahal Rasul sudah memberikan isyarat, lanjutkan saja wahai Abu Bakar, tapi Abu Bakar tetap mundur. Rasul maju dan melanjutkan estafet imam. Setelah selesai sholat, Rasul bertanya kepada Abu Bakar, kenapa engkau tidak lanjutkan tadi setelah saya berikan isyarat? Abu Bakar mengatakan tidak pantas untuk Ibnu Abi Quhafah menjadi imam untuk seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW tidak ada yang sahabat berani menjadi imam ketika Rasul ada. Maka ketika beliau sampai di Mekah, orang Mekah pun tidak ada yang berani menjadi imam. Maka Rasul mengimami. Namun Rasul mengatakan kami adalah kaum yang safar, dan apabila kami salam kalian sempurnakan sholat kalian. Demikian juga apabila telah sampai kepada kita orang yang kita muliakan sedang musafir, lalu kemudian kita minta menjadi imam dan kita sudah tahu hukumnya, maka ini yang terbaik seperti yang dilakukan Nabi dan para sahabat ketika Nabi berada di kota Mekah bersama para sahabat. Penduduk Mekah menyempurnakannya menjadi ijmam 4 rakaat dan Rasul qasar. Namun apabila makmumnya tidak tahu, tak mengerti hukum itu, sehingga kalau antum sholatnya qasar akan menjadi fitnah di tengah kaum muslimin karena mereka belum tahu ilmunya. Ini aliran apa ini, sholat isyanya 2 rakaat misalnya, ini aliran apa ini? Sholat zuhur kok 2 rakaat, 2 rakaat udah salam. Dan itu terjadi. Saya tidak ingin menyebutkan nama, salah seorang ustadz di Pekanbaru pergi safar ke sebuah tempat, diundang untuk pengajian di tengah masyarakat yang sebahagiannya sudah kenal sunnah, namun sebagian lain tidak kenal sunnah, belum sampai kepada mereka ilmu yang tentang hal yang seperti ini. Namun beliau memaksakan untuk sholat qasar. Setelah itu tidak diizinkan lagi pengajian di masjid itu sampai saat ini. Sampai saat ini di masjid itu tidak lagi diizinkan pengajian. Kenapa? Mereka menganggap ustadz itu alirannya sesat, sholat isyanya 2 rakaat. Padahal ustadz itu apa? Qasar, dia musafir. Dan dia mengatakan kepada makmum, saya musafir, saya sholat isya 2 rakaat. Yang mukim tolong sempurnakan lagi. Namun masyarakat belum mengerti, belum paham. Oleh karena itu kalau sunnah ini ingin diamalkan, maka kita harus lihat makmum apakah sudah mengerti. Apabila mereka sudah paham dan telah sampai kepada mereka ilmunya, silahkan. Namun kalau tidak, maka hendaknya kita sampaikan dulu ilmunya, dan apabila mereka sudah pada tahu, sunnah ini kita amalkan. Suatu hari datang ke tempat kita menuntut ilmu Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pas sebelum zuhur beliau memberikan tausiah dan sampai waktu zuhur. Dan ketika beliau diminta menjadi imam sholat zuhur, beliau katakan, saya orang yang qasar, musafir, kalian lanjutkan sholat kalian. Maka beliau sholat 2 rakaat, sisanya kami menyempurnakan sholat zuhur 2 rakaat lagi. Karena beliau berada di tengah-tengah penuntut ilmu yang mengerti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau masyarakatnya belum tahu, jangan dulu dilakukan qasar sehingga menjadi fitnah di tengah masyarakat yang tidak tahu.
Bolehkah memberikan hadiah kepada ustadz atau ustazah yang mengajarkan tahsin? Wallahu alam, sejauh yang ana tahu boleh. Sejauh yang ana tahu apa? Boleh, silahkan. Karena tidak ada hubungannya dengan hadayal ummal insyaallah taala. Bolehkah harta warisan dibagi sesuai dengan adat istiadat? Dalam tanda kurung menyelisihi syariat Islam demi menjaga hubungan baik antara keluarga. Kalau dibagikan sesuai syariat, maka akan terjadi permusuhan, mengingat banyaknya anggota keluarga tidak mengerti dengan syariat Islam. Kalau itu menyelisihi Al-Quran, maka nggak boleh. Tidak boleh menyelisihi Al-Quran lalu kita sepakat untuk menyelisihi Al-Quran. Maka kewajibannya adalah menerangkan kepada mereka ini yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika mereka bersikeras membaginya, kita mengatakan saya tidak ikut seperti yang kalian lakukan, agar kita tidak bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang terjadi. Persis setelah ayat waris, Allah mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah tabaraka wa taala akan Allah masukkan surga, dan barang siapa yang menyelisih Allah siapkan untuk mereka adab yang pedih. Itu persis setelah ayat waris, persis seperti ayat setelah ayat warisan, ayat yang bicara harta waris. Allah mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah maka Allah akan masukkan surga. Namun barang siapa yang menyelisihi, berbuat maksiat, maka Allah siapkan untuk mereka azab. Maka di sini tidak boleh mengikuti orang yang menyelisihi syariat Islam. Allah tabaraka wa ta'ala telah membaginya, maka hukum Allah tidak boleh didahului. Wallahu a'lam. Setiap malam Ramadan Allah membebaskan hambanya dari neraka. Apakah ini berlaku untuk orang yang hidup atau yang sudah meninggal? Zahir hadis adalah orang yang sedang bertemu dengan Ramadan. Zahir hadis adalah orang yang bertemu dengan Ramadan dan melakukan amal yang baik, amal yang dicintai Allah di hari Ramadan itu, sehingga malamnya Allah berikan kepadanya apa? Kemuliaan, dia dimerdekakan dari neraka. Maka berlaku untuk orang hidup, orang yang bertemu dengan Ramadan dan melakukan ibadah yang Allah tabaraka wa ta'ala inginkan di bulan Ramadan itu. Bukan Allah berikan ini kepada orang yang sudah meninggal, karena dia adalah keutamaan Ramadan, fadail Ramadan. Kalau dia adalah fadail Ramadan, maka untuk orang yang bertemu Ramadan, yaitu orang hidup, orang yang dari pagi melawan hawa nafsunya, berusaha untuk meninggalkan maksiat. Kalau ataupun harus keluar rumah, dia berusaha untuk menjaga mata, menjaga lisan, menjaga telinga. Kalau ataupun ada terdengar maksiat, dia sengaja untuk tutup kupingnya, sengaja untuk tidak mendengarkan, tidak berusaha untuk menikmati, dan seterusnya. Ataukah dia berada di tengah pasar harus mencari nafkah, sementara di sana terlalu maksiat dan perjuangan berat dia hari itu untuk menyempurnakan puasanya, baik secara zahir atau secara makna. Secara zahir yaitu dari makan dan minum, secara makna dari aneka ragam maksiat, agar puasanya tetap memiliki keutamaan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Maha tahu perjuangannya, dan di malam hari dia sempurnakan dengan ketaatan. Maka wallahu alam, hadis ini berlaku untuk orang yang bertemu dengan Ramadan itu. Apakah hukumnya wajib membaca surat Al-A'la di awal witir? Jawabannya sunnat, bukan wajib. Boleh membaca ayat yang lain, itu hanya sunnat, disunnatkan membaca 3 surat itu di solat witir. Wallahu alam. Oleh karena itu kita juga menemukan kadang-kadang imam kita membaca surat yang
yang lain, menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Nah, bagaimana cara meredam marah padahal ana sudah melakukan istighfar, sudah berwudu dan semua cara sudah saya coba, tapi marah saya tidak reda. Bagaimana solusinya? Apakah saya harus melampiaskannya? Perintah Allah di dalam syariat, perintah Rasul di dalam syariat, jangan lampiaskan marah. Maka cobalah untuk menahan marah, benar-benar ingin taat kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar ingin taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan hanya sekedar membaca istighfar, murni istighfar itu untuk mudah-mudahan kalimat ini meredam marah saya, mudah-mudahan kalimat ini meredam marah saya. Tetapi ikatkan kepada apa yang kita baca. Kita ketika beristighfar diingatkan kepada Allah, dan Allah memerintah kita untuk meredam marah. Allah loh yang suruh Anda meredam marah. Diingatkan kepada Allah agar dengannya Anda ingat, Anda wajib taat kepada Allah sebagai seorang hamba yang diciptakan dan hamba yang diberi rezeki. Itu yang harusnya ada. Dan Rasulullah menyuruh kita untuk tidak marah, menasihati umatnya untuk tidak marah. Maka hadirkan jiwa yang ingin taat kepada Allah dan ingin taat kepada Rasulullah SAW. Ini yang mungkin harus ditambahkan daripada hanya sekedar beristighfar, hanya sekedar mengucapkan lafaz istighfar. Wallahu a'lam. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Bolehkah kita menjadikan salat witir dengan jumlah 1 rakaat sebagai salat tahiyatul masjid? Wallahu alam, tidak mengapa. Karena yang diinginkan adalah salat sebelum duduk. Yang diinginkan adalah salat sebelum duduk. Wallahu alam. Bagaimana cara menghilangkan pikiran buruk di dalam diri, Ustaz? Padahal saya sudah memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak sholat dan berzikir. Sulit untuk menjawab karena ana tidak tahu pikiran buruk seperti apa yang dimaksud. Pikiran buruk apa yang dimaksud? Wallahu alam. Karena pikiran buruk ini sebuah kalimat yang cabangnya ratusan. Ini yang mana satu? Buruk yang apa yang dimaksud? Semoga bisa bertanya lagi dan mendetailkan pertanyaan supaya Anda bisa mengarahkan sesuai dengan yang Allah mudahkan.
sangat wajib bagi anak untuk berbakti kepada orang tuanya, kecuali anak yang lahir dan orang tuanya adalah seorang budak, kemudian dia merdekakan. Mana yang lebih afdal Ustaz, tetap berbakti atau tidak? Sangat wajib bagi anak untuk berbakti kepada orang tuanya, kecuali anak yang lahir dan orang tuanya adalah seorang budak, kemudian dia merdekakan. Mana yang lebih afdal Ustaz, tetap berbakti atau tidak? Jangan bertanya sesuatu yang tak mungkin bisa diamalkan. Jangan bertanya sesuatu yang tidak mungkin untuk diamalkan. Dikatakan di dalam hadis bahwa anak tidak akan bisa menggantikan pahala orang tuanya dan kebaikan orang tuanya, kecuali apabila dia temukan orang tuanya budak, lalu kemudian dia merdekakan. Dia cari harta sebanyak-banyaknya untuk memerdekakan ayahnya, maka dia telah melakukan bakti yang luar biasa, menggantikan, membalas kebaikan orang tuanya. Perbudakan sudah tidak ada di Indonesia ini, nggak ada satu orang lagi yang namanya budak sejauh yang Anda tahu. Bahkan di dunia ini diperangi hukum perbudakan, nggak ada lagi hukum budak. Allahumma kecuali di beberapa daerah terpencil di Afrika yang teknologi tidak masuk ke sana dan mereka hidup masih seperti di alam-alam dahulu tanpa sains dan teknologi, sehingga berita-berita dunia tidak masuk ke alam mereka. Di sana masih ada hukum tuan dan budak. Itu yang tinggal. Di dunia ini semuanya hanya tinggal di Afrika itu sejauh yang Anda tahu. Maka di Indonesia ini tidak ada budak. Kalau tidak ada budak, maka untuk apa antum bertanya kalau orang tua ana budak lalu ana merdekakan? Untuk apa bertanya? Salah satu kesalahan dalam bertanya adalah menanyakan hal yang tak mungkin untuk diamalkan. Menanyakan hal yang tidak mungkin untuk diamalkan. Pertanyaan yang baik adalah pertanyaan untuk diamalkan, bukan asal nanya. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir pada malam ini insyaallah taala, apabila ana memiliki celana isbal lalu ana tetap memakainya dan celana itu ana lipat dan ana gulung ke dalam, apakah tetap makruh Ustaz? Wallahu alam. Kalau niat antum adalah antum serius tidak isbal, namun niatnya adalah ana akan tinggi, sehingga insyaallah suatu saat celana ini tidak akan isbal. Kalau itu niatnya, Allahu alam. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau kira-kira tinggi antum sudah berhenti, untuk apa digulung ke dalam? Maka yang terbaik adalah lakukan sesuatu untuk celana tersebut agar kita bisa mengamalkan sunnah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha untuk menjaga persatuan umat Islam dan mengajak umat Islam kepada persatuan yang hakiki, yaitu bersatu di atas mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak membuat perpecahan di tengah umat dengan mengajarkan hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mewafatkan kita di atas hidayah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dan semoga ini menjadi hal yang membuat kita bahagia ketika nanti di akhirat bertemu dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV